dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kalau Bapak Ibu datang di dalam ibadah ini dengan sungguh-sungguh tujuan, motivasi mencari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, engkau cari Dia, engkau akan mendapatkan. Engkau ketuk, Dia akan membuka. Kemanapun kita mau dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Dan sore hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Kalau pagi tadi sudah Tuhan izinkan kepada kita untuk mendengar kebenaran firman. Seberapa yang ada, tapi sore ini Tuhan bawakan kepada kita. Semoga firman Tuhan yang sebentar saya akan menyampaikan tentu atas arahan Tuhan. Semua bisa menjadi berkat dan memberikan kekuatan kepada kita. Bukan jemaat saja yang susah, hamba-hamba Tuhan juga susah. Ya, tetapi kalau kita ini kuat di dalam Tuhan, kita bisa menghadapi semua dengan tenang. Nah, mari saya ajak kepada Bapak Ibu, kita sama-sama membuka di dalam Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke-32. Saya ajak dulu Matius 6, ayatnya ke-31. Matius 6 ayatnya yang ke-31. Semua sudah dapat? Matius 6 ayatnya yang ke-31. Saya coba membaca. Di sini tertulis, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, inilah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan yang baru kita membaca, yang baru kita mendengar, yang saya percaya firman Tuhan itu sudah kita simpan di dalam hati kita masing-masing. Ini pembicaraan Tuhan kepada murid-muridnya. Karena Tuhan tahu pada waktu Tuhan Yesus ada di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Dia turun di situ. Dia melihat ada nelayan-nelayan yang sedang menjala ikan, yang sedang menangkap ikan. Siapa itu? Petrus dan saudara-saudaranya. Dia panggil kepada Petrus, Petrus, ayo ikut aku. Petrus tinggalkan perahunya. Petrus tinggalkan jalannya, ikut Tuhan. Sesudah itu dia jalan lagi, dia lihat Yohanes, Yakobus dan lain-lain teman-temannya, saudara-saudaranya. Dia panggil, ikut aku lagi. Mereka tinggalkan perahunya, mereka tinggalkan jalannya, ikut Tuhan. Tapi dia katakan, pada waktu dia mengikuti Yesus, Yesus berbicara kepada mereka, burung punya sarang. Ya. Tapi manusia ini tempat taruh bantal kepala tidur aja tidak punya. Jadi Yesus ini tidak punya apa-apa. Tapi kamu ikut sama saya. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kamu jangan khawatir. Tentang apa? Makan, minum, pakai. Kamu jangan khawatir. Bahkan Tuhan Yesus berkata pada waktu itu kepada murid-muridnya, tentang ada beberapa hal yang harus dia sampaikan. Yang sekarang kita mau sampaikan ini tentang khawatir. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua yang ada saat ini, bagaimana kehidupan kita? Apakah pernah hidup ini memikirkan dan penuh kekhawatiran, ketakutan? Tuhan sudah berkata, kita sudah percaya Tuhan. Petrus sudah mengikuti Tuhan selama 3,5 tahun. Mereka melihat mujizat-mujizat, tapi mereka masih takut. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir tentang makan, minum, pakai.
Tapi kita melihat namanya manusia, ketemu masalah, pasti menghadapi tentang takut. Pasti menghadapi tentang khawatir. Khawatir tentang apa? Makan, minum, pakai. Kalau kita mendengar tadi seorang hamba Tuhan, seorang gembala sidang. Ya, dia menghadapi masalah ini. Juga dia khawatir. Dia juga takut. Bagaimana? Apalagi dia melihat kedua anaknya yang masih kecil ikut dia. Mungkin orang kalau berpikir ikut Tuhan juga susah ya. Sampai sedemikian rupa. Tapi kita harus percaya. Kita harus percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apalagi tadi pagi saya singgung tentang kekhawatiran ini. Karena apa? Saat-saat ini ada begitu banyak orang yang susah. Tadi pagi saya ambilkan di dalam firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4. Coba kita lihat. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Tolong dikeluarkan. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini adalah hari-hari yang terakhir. Kedatangan Tuhan sudah mau datang. Tuhan mau datang bersama dengan malaikat surga. Sehingga kita ini akan dipilih dan akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Tapi Tuhan izinkan dulu terjadi kesukaran-kesukaran. Supaya apa? Kesukaran-kesukaran ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita cari kepada Dia. Tadi dikatakan 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. Coba kita melihat terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. Agak cepat sedikit. Ya, 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. Benar sudah ya. 1 Timotius 4 yang pertama. Ya. Kristus Yesus akan datang lagi ke dunia ini untuk mengadili orang-orang yang hidup dan yang mati. Dan ia akan datang untuk memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu saya minta dengan sangat kepadamu di hadapan Allah dan Kristus Yesus. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius 2000 tahun yang lalu. Bahwa waktu-waktu ini Tuhan Yesus sudah mau datang. Terizinkan kesukaran-kesukaran yang begitu luar biasa. Dan kita ini diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Beritahukan kepada jemaat-jemaat ini. Mereka satu saat akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Apakah waktu kita menghadapi takhta pengadilan Kristus? Adakah nama yang kita sudah tercatat di surga? Dicatat di buku hayat? Adakah? Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terjadilah kesukaran-kesukaran yang Tuhan izinkan. Saya percaya itu semua apapun yang terjadi itu adalah seizin daripada Tuhan. Kita periksa diri. Periksa diri dulu. Kita tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus menghadapi tantangan-tantangan sedemikian rupa? Dan percaya pencobaan-pencobaan yang diberikan tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Tapi kita tanya, kenapa? Saya juga dalam mengiringi Tuhan dulu. Tantangan-tantangan yang begitu luar biasa. Ya. Yang biasanya dari seorang pengusaha, Tuhan izinkan turun ke bawah. Sampai makan pun susah. Kalau Bapak Victor ini datang membawa anak. Saya juga dulu 2 anak. Yang biasanya hidup di atas, tiba-tiba diturunkan ke bawah, itu berat sekali. Tetapi puji Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Saya mampu sampai hari ini. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan saat itu saya tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau harus izinkan saya seperti ini? Tidak ada manusia mau seperti ini. Kenapa? Tapi saya tahu karena Tuhan mau pakai saya.
Tuhan sudah pilih saya dari perut ibuku. Sebelum dilahirkan dia sudah pilih sama saya. Cuma pada waktu itu memang kami ini adalah keturunan pengusaha. Jadi lahir dididik dari seorang pengusaha. Tapi Tuhan sudah memang mau pilih saya dan saya tahu itu. Jadi saya ikut sudah sama Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti sediakan, apalagi kalau kita seorang gembala sidang. Pasti Tuhan siapkan tempat. Secara manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka itu saya berbicara dengan Bapak Pendeta Victor. Apakah Bapak ini sudah dipilih sama Tuhan sebagai gembala? Ya. Kalau memang sebagai gembala, pasti Tuhan sudah siapkan tempat. Tidak mungkin Pak, dari mana modal, dari mana? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Saya sendiri, tidak mungkin saya bisa mendapatkan tempat ini. Dasarnya tidak ada. Wong di rumah saja makan saja pegang uang 5.000. Kau mau mengambil tempat ini, impossible. Tetapi kalau Tuhan mau, itu tidak ada yang mustahil. Maka itu Bapak Ibu, yang saya mau berbicara sekarang. Memang keadaan-keadaan ini sekarang keadaan susah. Banyak sekali orang di luar itu susah. Ya, banyak anak-anak Tuhan itu susah. Tapi Tuhan berbicara kepada kita pada sore hari ini. Di dalam Matius 6. Matius 6 ayat 31. Dikatakan di situ, Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Kita tidak boleh khawatir anak-anak Tuhan. Tidak boleh. Apalagi khawatir tentang apa? Tentang makan, minum, pakai. Tidak usah khawatir. Percaya saja. Tuhan itu sanggup menolong kepada kita. Kalau orang-orang dunia mereka khawatir, pantaslah. Kalau kita ini tidak perlu khawatir. Kita harus percaya. Kalau kita jadi anak Tuhan, Tuhan sudah berkata, kamu lihat itu, burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai. Tuhan berikan makan kepada mereka. Apalagi kamu lebih berharga daripada burung ini. Saya kemarin lihat burung ada di atas. Burung perkutut ada di atas. Saya pikir-pikir iya ya. Kalau saya ada senapan saya tembak itu burung. Teng, jatuh. Digoreng sama dia. Coba kalau manusia tembak sama manusia tembak. Peng, jatuh. Polisi tahu. Tangkap. Pendeta Herman membunuh manusia. Tapi kalau pendeta Herman tembak burung jatuh. Gak ada urusan. Berarti kita manusia ini lebih berharga. Biji matanya Tuhan. Tapi burung saja Tuhan kasih piara. Masakah kita Tuhan tidak piara? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Banyak kesaksian-kesaksian yang kita sudah alami. Maka itu Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir. Khawatir tentang apa? Dan berkata, apa yang akan kami makan? Burung di udara Tuhan kasih makan. Yang tidak menabur, tidak menuai, tidak berbuat apa-apa. Tuhan kasih makan. Masa kita tidak dikasih makan? Makan itu pasti ada. Dengan cara apapun. Memang kalau tinggal di kota besar. Susah mau cari makan di mana. Tetapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk datang memberkati kepada kita. Senantiasa saya berkata. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Coba kita melihat. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Apa yang dikatakan? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang apa? Yang mengasihi Dia. Yang saya mau tekankan kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua, yang mengasihi Dia. Kita berusaha jadi anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan. Dengan kehidupan kita. Pakailah hidup kita supaya bisa menjadi berkat. Kita senantiasa anak-anak Tuhan ada di dalam jalannya Tuhan. Ada di dalam relnya Tuhan. Itu berarti kita mengasihi Tuhan. Kita setia, kita taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita.
Kita setia. Kita harus taat. Kita lakukan. Jangan jadi orang-orang pemberontak. Saya percaya kalau kita sudah jadi orang yang setia taat, bukan masuk di dalam golongan-golongan orang pemberontak, indah. Kita belajar di dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama. Kora, Datan, dan Abiram. Plus 250 pemimpin-pemimpin. Mereka berontak. Apakah jadi berkat? Tidak. Tuhan bukakan mereka itu tanah dan kubur dengan hartanya semua. Habis. Karena apa? Hidup tidak punya ketaatan. Hidup tidak punya kesetiaan. Hidup hanya hidup dalam pemberontakan. Tapi manusia memang seperti itu. Saya percaya pada waktu itu Musa sudah berbicara kepada mereka. Sudah menasihati mereka. Tapi karena kedagingan, pemberontakan itu ada terus. Pemberontakan itu ada. Bangsa Israel juga hidup di dalam pemberontakan. Hidup dengan tidak kesetiaan. 1.998 mereka mati di padang gurun. Nah ini kebenaran. Maka itu Tuhan katakan kepada kita. Kalau kita mau disertai sama Tuhan. Berusaha hidup ini mengasihi Tuhan. Sekali lagi, berusaha hidup ini mengasihi Tuhan. Hidup ini bisa menjadi berkat. Tadi pagi saya singgung, satu saat kita akan pulang. Tapi kalau kita pulang bagaimana? Apakah nama kita itu tercatat di atas? Pada waktu kita ketemu dengan Bapa di surga. Masuk di dalam takhta pengadilan Kristus. Dicari di situ. Bapak Pendeta Herman, apakah ada nama apa tidak di situ? Tidak ada nama. Tuhan tidak ada cari namanya Herman itu, tidak ada. Dicari, cari, dibuka. Masa ada. Tinggal Tuhan mengizinkan. Ini tampaknya bukan di bagian kanan, bagian kiri itu tampaknya di situ. Ya. Tapi kalau ada nama, ini tampaknya di bagian kanan. Dia ada di dalam pangkuan Abraham. Maka itu marilah kehidupan kita ini. Lakukan, berbuatlah yang baik. Hidup di dalam kebijakan. Hidup dalam bijaksana. Hidup dalam kemurahan. Seperti buah roh yang ada. Galatia 5 ayat 22 dan seterusnya. Jangan kita khawatir tentang makan, minum, pakai. Karena apa yang dikatakan? Coba kita melihat 31 ayat 31. Tetapi 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba terjemahan sehari-hari. Apa yang dikatakan? Di dalam terjemahan sehari-hari, dia berkata sedemikian. Coba agak cepat sedikit. Terjemahan sehari-hari. Bisa? Oke. Janganlah khawatir dan berkata apa yang akan kita makan. Atau apa yang akan kita minum. Atau apakah yang kita pakai. Lanjut. Hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Semua itu dikejar itu semua dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saya merenungkan kata-kata ini. Kemarin saya jalan dengan teman saya. Dia bukan orang percaya Yesus. Dia agama leluhur. Bahkan juga tadi saya berbicara kepada dia. Saya bilang, kamu ada di mana? Saya sekarang ada di Kelenteng. Tempat sembahyangnya. Kamu ada di mana? Saya baru selesai ibadah. Saya ada istirahat. Baru saya dengar khotbah saya. Dan sebentar saya harus khotbah lagi. Sampaikan, oh bagus. Kemarin saya pergi sama dia. Pada waktu saya pergi. Dia ceritakan kepada saya. Bapak Pendeta, lihat ini tanah saya. Ini ditambah ini, semua ini. Ini ada kurang lebih 100 lebih hektar, ini tempat saya.
Ini pabrik-pabrik semua itu tanah ini milik saya. Dulu saya beli dengan harga murah sekali 75.000 per meter persegi. Sekarang saya jual 2,5 juta. Ada yang saya jual 4 juta. Ada yang saya jual 9 juta. Ada saya jual 10 juta. Begini banyak tempat ini. Dan sisanya dia punya ada di belakang. Dia berusaha untuk supaya dia bisa eksis. Tapi kita melihat akhirnya apa yang dia cerita sama saya. Saya ini sekarang susah. Kenapa susah? Ya. Dia kejar itu, dia kejar itu, dia kejar. Tapi sekarang dia susah. Mulai seperti tadi hambanya mengatakan pada waktu COVID. Ya, usahanya sudah tidak bisa jalan, di demo kiri, di demo kanan. Dan mereka kerja pakai uang bank. Terus bunga meningkat, bunga meningkat, bunga meningkat. Sampai tumpuk utang terlalu banyak. Pusing kepala. Mereka kejar ini, mereka kejar ini, mereka kejar. Mereka yang berusaha, mereka yang tidak kerja, tidak kenal Allah. Mulai dari pagi sampai malam yang hanya berpikir kejar harta, tetapi tidak ada apa-apanya. Kosong. Tapi Tuhan bilang, Tuhan pakai kepada orang-orang ini yang tidak mengenal Allah. Yang kejarnya dunia saja untuk datang memberkati kepada kita. Tuhan pakai. Kemarin juga dia berbicara kepada saya. Dia jalan, dia tunjukkan. Kamu lihat pabrik ini dulu tanah saya. Dibangun pabrik, kamu lihat ini semua dia kasih tunjuk. Memang besar tanah di daerah sana. Ini milik saya semua, dia bilang. Sekarang sudah dibeli. Ini pabrik ini, PT ini punya. Yang ini dia utang 150 miliar. Yang ini dia utang 150 miliar. Ini pabrik besar, tapi utangnya juga besar, 300 miliar. Ini lihat sekian besar, ini sekian besar. Mereka sudah masuk dalam perusahaan ini TBK, tapi sebentar mereka bangkrut, tidak bisa disita. Macam-macam orang dunia. Tapi Tuhan bilang, kita akan diberkati melalui orang-orang ini. Tuhan akan pakai orang-orang ini. Maka itu hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu di surga tahu bahwa kalian memerlukan semua itu. Pakai melalui siapa? Melalui orang-orang ini. Saya tadi duduk di sini, saya mulai hitung. Kemarin dikasihkan bingkisan. Itu berupa jelly trin. Ya, dia kasih. Pada waktu dia kasih, saya hitung. Saya bilang minggu ini kita akan layani di panti-panti. Dengan jumlahnya sekian banyak. Wah, ini berarti kurang ini. Kurang ini. Saya coba ngomong sama dia. Saya bilang begini, saya tolong tanya. 1 dos itu harga berapa? Dia bilang harga sekian. Kenapa dia bilang? Ya ini saya bilang kelihatan saya hitung ini kurang. Apalagi kita ini nanti kalau Saudara Tiffany bisa gol besok atau lusa dia bisa tangani, kita harus menambahkan lagi panti 200 orang yang kita harus berikan makan. Dan saya katakan kepada dia, apa yang saya katakan? Ya, ini kurang. Oh dia bilang enggak apa-apa, dia bilang. Kalau kurang, nanti kurang berapa besok saya kirim. Ya, saya kirim karena saya tahu nanti panti-panti ini dapur-dapur yang bekerja. Kalian ini maka itu dapur-dapur berdoa sama Tuhan. Supaya beli mobil. Ya, kalau belum beli mobil jangan dipaksa. Ya kita sewa dulu. Sebab ini hari Selasa. Minggu besok sudah selesai semua. Hari Selasa. Yang jumlahnya omong kosong kasih 75 harus 3 dos besar bawa. Kalau naik sepeda motor bagaimana? Maka itu saya lagi pikir gimana ini. Apalagi kalau kita menangani 200 kepala yang ada di bakti luhur ini. 200 saya sudah hitung berapa dos? 10 dos. Harus kita kasih. Bagaimana cara angkat treng, taruh di atas. Kalau eksanjaran taruh di kepala sini, taruh di leher, taruh di sini, segala semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tuhan bilang kita akan diberkati melalui orang-orang yang tidak mengenal Allah. Percaya itu. Tapi yang saya mau berbicara kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah taruh, kita ada di dalam jalan yang benar, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Apalagi kita khawatir tentang untuk hari besok, hari lusa. Tidak usah takut. Jalan saja. Saya tadi waktu masuk, ibunya ngomong kepada saya. Apa yang dia katakan? Pak, dia bilang, saya lihat ini bakti luruh, istimewa Pak. Saya doakan Pak, bisa jadi Pak. Saya dalam hati, iya ibunya doakan. Doakan juga uangnya datang. Coba kita lihat ini. Ya, coba kita lihat. Kemarin saya pergi ke sana. Coba doakan ini. Ya, supaya ini bukan kita beli. Tetapi Tuhan izinkan kita harus kasih makan ini. Ya, harus kasih makan. Coba kasih keluar. Ini di sini. Ini ada 240 orang yang harus disiapkan. Ya, coba kita lihat. Saya sudah viralkan, kasih tunjuk jemaat. Saya tidak tahu jemaat lihat apa tidak. Ya, coba kita lihat ini. Nah, panti asuhan, ya, panti werda. Keluarkan suaranya. Ini Jalan Wisma Tropodowaru Sidoarjo. Ya, ini coba kita lihat. Bisa keluar suara? Ada suara? Ya, Wisma Tropodowaru Sidoarjo. Nanti bisa hubungi dengan ibu suster yang ada di sini, Bu Christine. Ya, nanti supaya diatur ya. Kita bisa merencanakan. Di sini ada 200 orang. Ya. Di sini 200 orang. Ini terus sampai ke belakang. Sampai ke belakang begitu panjang. Oke. Diatur ya. Kita jadwalkan ya. Oke. Suster, selamat datang ke Pak. Oke, baik. Ya sudah. Ini kita melihat ini. Ya. Saya minta pada waktu kemarin saya pergi. Tuhan izinkan untuk saya lakukan ini. Saya lakukan ini. Bukan saya punya mau. Bukan emosi saya. Tapi saya minta 2 tanda. Saya minta 2 tanda ini. Bagaimana Tuhan? Tapi saya ingat beberapa saat yang lalu saya diizinkan mimpi. Saya mimpi pada waktu itu saya masuk. Di situ ada doa semalam suntuk di rumah saya yang lama. Itu saya lihat orang begitu banyak yang ada. Itu mereka orang-orang susah semua. Dan Tuhan taruh di dalam mimpi saya itu. Kasih makan orang ini. Kasih makan orang ini. Dan saya berbicara kepada Tiffany. Tiffany, siapkan ini. Makankan mereka. Itu di dalam mimpi. Nah, kenapa saya harus menyampaikan tentang khawatir? Saya juga khawatir. Bukan tidak khawatir. Hari besok, hari lusa saya dikasih mimpi lagi. Mimpi lagi tentang ini. Tuhan bilang jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambah. Yang kita berbicara bukan hanya urusan panti asuhan saja. Kasih makan mereka. Kita jemaat-jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Jangan kita khawatir tentang makan, minum, pakai. Tapi yang Tuhan minta kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bagaimana jemaat tadi pagi saya sudah pesan yang datang. Ayo ini hari ada perjamuan kudus, datang. Ayo. Tapi saya tanya, oh ada begini, ada begini. Mereka nomorkan belakang Tuhan. Bagaimana bisa terjadi mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita, beribadah kita, untuk datang cari Tuhan, kita taruhkan nomor ke belakang. Saya lihat tadi Eksan, cus keluar. Ibadah kita datang, kita dengar, kita cari itu Tuhan. Berdoa sama dia, memohon kepada dia. Dan kita lihat Tuhan akan tambahkan semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi. Semua itu persembahan kami kumpul. Kami kumpul Bapak Ibu. Dan kita rencana untuk bayar kepada dapur-dapur. Tahu kita kumpul berapa? Hanya kumpul 200 lebih ribu. Hanya 1 dapur saja yang bisa kita bayar. Yang lain tidak bisa kita bayar. Yang lain tidak bisa kita bayar. Bagaimana?
Bahkan nanti sebentar persembahan yang kita akan berikan, Tuhan sudah perintahkan berikan kepada Bapak Gembala ini. Kasih dia. Karena firman Tuhan Matius 10 ayat 42. Air secangkir kau berikan kepada hambanya, ada upah yang kau terima. Tapi bagaimana? Tapi kita percaya, kita yakin. Kalau kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kebenaran, Tuhan akan tambahkan. Tadi pagi, apa yang saya berbicara? Kebutuhan apa kita hari ini? Ivon masih ingat atau sudah lupa? Ibu Retno ada ingat atau sudah lupa? Sudah atau tidak? Apa? Butuh dana berapa? 3 juta. Butuh dana 3 juta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berhutang. Datanglah tadi. Kita melihat. Ya. Datanglah tadi. Kita melihat. Mari Bu Retno. Boleh melihat. Ya. Mari Bu Retno. Saya hanya memberikan kepada kita kekuatan. Apa yang terjadi? Tadi langsung masuk 3 juta. Jam berapa ini Bu? Ya, jam berapa ini? Taburan 3 juta pagi tadi. Jam berapa ini? Jam 9 pagi sudah masuk. Tuhan kasih. Tuhan kasih. Kita minta sama Tuhan. Tuhan bilang minta kau dapat. Minta kau dapat. Coba kita belajar. Tapi dengan catatan apa? Dahulukan Tuhan. Bagaimana kita ini dalam mengiringi Tuhan? Apa kita mendahulukan Tuhan atau mendahulukan pribadi kita? Mungkin kita sedang ibadah tiba-tiba ada telepon. Dan waktu telepon kita lari, kita tinggalkan ini ibadah. Kita dahulukan itu telepon, dahulukan ini. Semua perjanjian itu nol. Semua itu hubungan itu nol. Tetapi kalau kita dahulukan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Tadi pagi saya singgung. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ini di dalam seminggu Tuhan sudah tolong. Saya senantiasa berbicara kepada dapur-dapur yang ada di dalam Zoom. Setiap hari Minggu. Kita ucap syukur sama Tuhan. Karena selama mulai hari Senin sampai hari Minggu Tuhan sertai. Dan kita ucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong kehidupan kita di dalam segala segi hidup. Kita ucap syukur kepada Tuhan. Dan besok hari Senin, pagi-pagi kita datang lagi sama Tuhan. Ucap syukur. Dan saya sudah berikan kepada orang saya, kepada anak saya. Kau lapor semua. Dan tengah malam saya datang bawa. Sama doa dengan ucapan syukur. Dan hari Senin saya akan berdoa lagi. Tuhan, ini kami jemaat-jemaat Tuhan datang. Kau lihat di depan ini begitu banyak pergumulan. Begitu banyak masalah. Apa yang mau diharapkan dalam keadaan ini? Sini buntu, sana buntu, sini buntu. Seperti tadi Bapak Pendeta Victor. Saya udah jalan kaki jauh. Saya ketemu dengan pendeta ini, tidak bisa ketemu. Saya ketemu dengan pendeta ini, tidak bisa ketemu. Saya ketemu dengan ini, tidak bisa. Saya ketemu ini, tidak bisa. Semua damai. Mau harapkan manusia. Apa yang kita mau harapkan? Mari kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita harapkan kepada Dia. Apa yang tidak pernah lihat dengan mata, dengar dengan telinga, Tuhan buat kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, kita sama-sama sudah mengerti kebenaran. Dia mengatakan di dalam ayatnya, ayatnya di ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di surga tahu apa yang kamu perlukan. Ini dibicarakan kepada murid-muridnya. Murid-murid yang setia, yang sungguh-sungguh. Mohon maaf kalau yang tidak setia, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin.
Datang dengan motivasi. Tuhan bilang, aku muntahkan engkau. Jangan kita pikir ini ayat berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh setia datang kepada Tuhan. Bapamu di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Bapamu tahu, di surga tahu. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Tahu. Dia ada di surga, kita ada di bumi. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Victor? Bapak kan tahu. Lihat, oh Pak Victor. Tapi Bapak melihat dulu. Bagaimana motivasi dia. Bagaimana pelayanan dia. Bagaimana keduaan mereka suami istri ini dalam melayani. Bagaimana kehidupannya. Apakah mereka ada di dalam relnya Tuhan. Tapi kalau mereka ada di dalam jalannya Tuhan, gampang. Bapa di surga tinggal tok, dia jamah saja seseorang punya hati. Pung, selesai. Ya, seperti tadi saya berbicara dengan orang ini yang punya pabrik jelly. Saya bilang kurang, saya beli aja. Berapa satu dos? Oh tidak, dia bilang. Nanti saya kasih saja. Saya percaya Tuhan sudah jamah kepada dia. Seperti yang ada Bapak Ibu sekarang di bawah kaki tadi semua yang pagi-pagi sudah bawa semua. Ada jeruk. Tuhan jamah teman saya itu. Malam-malam kemarin. Langsung Pak sekarang ini Pak. Sekarang ini Pak. Saya kirim ini sekarang Pak. Ini jeruk. Kenapa? Tuhan sudah jamah. Untuk siapa? Saya bilang kalau kasih sekarang saya tidak bisa kasih ke panti. Tapi Tuhan bilang kasih kepada jemaat. Tuhan itu masih memperhatikan kepada kita. Berarti kita ini biji matanya Tuhan. Maka itu saya arahkan kepada jemaat Tuhan. Ayo mari kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Cari dia. Dia punya harta, dia punya berkat tidak pernah berhenti. Dia 24 jam itu terus menanti kita, mengajak kita 24 jam. Sehingga apa yang dikatakan Matius 11 ayat 28 tolong dikeluarkan. Matius 11 ayat 28. Apa yang dikatakan? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah. Semua yang letih lesu berbeban berat. Yang beratnya beban. Saya tadi pagi kan saya bilang, saya harus ketemu itu dan saya harus serahkan dia dana itu. Ya. Tapi waktu keluar ibadah, saya hanya berkatakan, coba lihat hari ini ada dana masuk apa tidak. Waktu bilang, lihat ada dana, Kesia buka. Kesia buka waktu, cak dia lihat begitu, dia lihat saya. Opo Kes, loh kok ini ada orang ini ada kirim. Berapa jumlahnya? Persis. Orang ini ada kirim. Berapa jumlahnya? Persis. Wah. Sesudah itu saya keluar. Orang itu sudah datang 2 orang. Sudah datang. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari. Bapa di surga itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia di surga dia tahu. Eksan punya kebutuhan dia tahu kok. Tahu San. Jangan kamu pikir Tuhan itu pilih kasih. Tidak. Dia hanya melihat kita bagaimana. Dia tahu. Bapa di surga tahu Cicu punya kebutuhan. Bapa di surga tahu Ani punya kebutuhan. Bapa di surga tahu Leoni punya kebutuhan. Bapa di surga tahu semua kita punya kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dia tahu. Karena ini dia katakan di sini. Bapa di surga tahu apa yang kita memerlukan. Ini kan ayatnya. Kembali lagi tadi. Dia tahu. Pribadi lepas pribadi, pribadi lepas pribadi. Dia tahu saudara Alex yang saat ini sedang sakit. Ya. Tadi dia katakan, enggak apa-apa Om, saya sakit, saya datang. Karena saya ada ini, saya datang. Kemarin dia bilang, aduh Om, saya 1 hari saya sengsara, sakit. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah dia, sedang sakit. Mungkin dia berdoa, Tuhan tolong lepaskan batu yang ada di empedu ini. Atau lepaskan batu yang terganjil di ginjal ini.
Jadi diizinkan. Tuhan tahu. Kalau Tuhan mau dia angkatkan. Tapi Tuhan izinkan dulu. Sakit dulu. Sakit dulu. Tuhan sakit. Aku udah mampu Tuhan. Tapi saya percaya Engkau akan tolong kepada saya. Saya percaya Tuhan. Saya percaya. Maka itu saya bilang, Alex, sambil kita periksa diri. Segala semua kita berdoa sama Tuhan. Kita berusaha. Dia tahu kita semua apa yang punya kebutuhan. Dia tahu. Banyak kesaksian-kesaksian yang Tuhan buat. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi yang Tuhan minta kepada kita. Ayat 33. Ya, yang dia minta. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bu Retno, dahulukan Tuhan. Jangan dahulukan dunia ini. Dahulukan Tuhan. Jangan kalian dahulukan yang lain-lain dulu. Ada orang lebih banyak dahulukan yang dunia. Tuhannya dinomorkan 10. Pada waktu susah baru kita cari Tuhan nomor 1. Pada waktu senang sudah lupa. Saya ingat beberapa jemaat-jemaat Tuhan, pelayan-pelayan. Pada waktu mereka susah, tidak berdaya lagi. Waktu ada Zoom, dia tidak masuk, dia pamit sama saya. Om, saya tidak masuk om. Soalnya ada begini. Saya bilang kau dahulukan Tuhan. Iya om, saya usahakan om. Jadi dia pergi kemana, dia usahakan untuk taruh dia punya muka saja. Tapi sekarang kalau sudah ada macam begini, sudah tidak mau lagi. Tuhan itu taruh di belakang. Bahkan datang pun tidak datang juga tidak berbicara. Itulah manusia. Tuhan bilang kalau attitude-mu tidak benar, engkau tidak akan bisa menerima. Maka itu yang paling penting attitude-nya. Kelakuannya, tingkah lakunya, karakternya. Maka itu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan sanggup untuk merubah attitude kita atau karakter kita, sifat watak karakter kita seperti Dia. Cari Tuhan. Kita jangan cari manusia. Cari manusia itu terbatas. Wah, kemarin saya sampai gemetar, saya lihat. Teman saya bilang, kamu lihat ini. Pabrik besar ya, tapi utangnya sekian banyak. Tambah besar, tambah utang. Tambah besar, tambah utang. Ini 150 miliar. Yang ini 300 miliar. Ini sedang bangun, dia dapatkan sekian ratus miliar. Sekian ratus miliar. Waduh, saya pikir bayar bunga ini sampai dah karuan-karuan ini. Tidur pun juga tidak bisa tidur. Karena pikir, waktu tidur pun juga bunga berjalan terus. Untuk apa itu hidup? Tapi kalau kita mau mendahulukan Tuhan lain. Ini yang Tuhan minta. Saya bersyukur. Ya, sekali lagi. Saya bersyukur. Ya, saya melayani. Saya punya istri dan kedua anak saya ada terus di samping saya. Saya sibuk apapun. Mereka tetap berusaha mendahulukan Tuhan. Saya capek apapun. Pagi-pagi mereka tetap beribadah sama Tuhan. Cari Tuhan. Sehingga itu saya berdoa kepada mereka. Tuhan pakai mereka, berkati mereka, hidup mereka Tuhan pakai di dalam segala segi hidup. Karena mereka datang mencari Tuhan. Tapi kan ada yang lain kan tidak mau. Dia lebih baik tidur. Ya sudah tidur. Waktu kita berbicara kebenaran firman dan bisa menjadi berkat. Yang tidur kan tidak tahu apa-apa. Cuma yang tahu tidur pada waktu dia bangun, dia ketemu masalah, dia bingung, dia stres, dia marah, dia ngamuk. Tapi kita ini kan sudah dibekali dengan kebenaran firman, kebenaran. Maka itu Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran akan membawa kepada kita dalam kesempurnaan. Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan membawa kita dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu sampai susah. Karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menolong kita. Kita tidak perlu pusing, tidak perlu khawatir.
Apakah saya ini secara manusia saya tidak takut? Saya takut. Dalam hidup ini saya takut. Dasar apa saya bisa hidup? Saya ngomong kepada Bapak Pendeta ini. Waktu datang, saya tunjukkan rekening. Berapa Pak Pendeta? Ada lihat rekening jumlahnya saldo berapa? Mungkin berapa? Yang keras Pak. 15.000, masih ingat sampai sekarang. Hari Selasa 15.000. 15.000. Saya bilang dari mana saya untuk berikan Tuhan? Dari mana ini saya dapat? Pada waktu itu saya pikir-pikir, siapa ya Tuhan yang saya mau minta Tuhan? Saya mau suruh jemaat siapa Tuhan? Saya kan mau suruh itu kan pasti saya tanya Tuhan. Siapa Tuhan? Kalau tidak sejahtera ya tidak bisa. Betul ya Bapak Pendeta ya? Saya ada ngomong, Pak Pendeta, sekarang saya punya jemaat ini saya mau suruh siapa ya? Yang bisa saya suruh. Siapa ya? Tapi Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang tidak. Jadi karena Tuhan bilang tidak, ya saya tidak suruh. Saya diam-diam. Saya angkat tangan Pak. Tuhan tidak suruh Pak. Kepada siapa? Tapi tiba-tiba Tuhan sendiri yang kirim. Tiba-tiba WA-nya masuk. Biasanya kalau ada, di situ Tuhan suruh, saya telepon. Kamu tolong bantukan orang ini. Langsung plak itu uang datang. Tetapi pada waktu itu tidak. Tuhan tidak suruh. Sedangkan hambanya di situ sudah kecil muka. Bagaimana pulang? Wong lihat sama saya harapan sudah tidak ada yang datang kepada hambanya. Uang hanya 15.000. Saya percaya waktu itu lapar sekali ya. Sampai saya kasihkan jagung. Makan orang Ambon kalau makan jagung. Itu Ambon sana Pak. Yang video waktu itu dia di sana Pak. Nanti ketemu itu yang sana. Yang tadi pimpin pujian itulah dia. Tuhan pakai dia Pak. Luar biasa. Tuhan bisa pakai dengan segala macam cara. Tuhan pakai bukan dari dia. Tapi ini dari aksi peduli kita. Yang kita berikan makan kepada orang-orang. Dia ambil itu video, dia kasihkan kepada teman-temannya. Kamu lihat ini. Ini kan sama menginjil. Jadi teman-teman, wah ini bagus ya. Ini bagus. Wes aku ikut. Nah ikut itu, dana itu dikasih. Saya bingung pada waktu itu, siapa ya? Siapa yang saya mau suruh? Mari jemaat, mari kita supaya bisa dipakai hidup kita. Ya, kalau kita bisa dipakai hidup kita, itu indah. Siapa ya? Tapi Tuhan bilang tidak. Saya percaya juga. Tadi Bapak Pendeta ini dia nangis, dia begini, barusan terima ini. Pasti Tuhan sudah mengetuk hati-hati daripada kita semua. Tadi Tuhan ketuk hati saya. Sebelum itu saya panggil situ, Tuhan bilang, nanti persembahkan persembahan yang ada, berikan semua kepada Bapak Gembala ini. Berikan semua. Ada ayat? Ada. Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42 ada itu ayat. Dikatakan di sini Matius 10, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, seorang hamba Tuhan. Karena itu muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tadi pagi kan saya saksi, 500.000. Saya pribadi dengan Tuhan saya tawar-menawar. Tuhan 15.000 Tuhan. 15.000 ada. Tak tahan Tuhan. Tak kasih satu saya Tuhan ya. 400 tak pegang. Kan biasa kan. Suka tahan-tahan uang kan. Ya Tuhan bilang tidak. Kalau begitu Tuhan saya ambil 100.000 saja. 400 itu jangan saya kasihkan dia. Tuhan bilang tidak. Itu kalau saya tidak salah hari apa itu Pak? Hah? Hari Selasa. Hari Selasa kering. Hari Senin, Selasa kering. Tapi di situ Tuhan bilang tidak. Ya sudah, karena itu Tuhan bilang, wes tak kasih HP. Tapi kita melihat Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pengeluaran yang begitu banyak. Saya hitung-hitung kurang lebih hampir 15 juta. Ya, Tuhan cukupkan. Saya hitung-hitung dari dasar hari Selasa itu
Saya mau tahan 100.000 saja, Tuhan bilang. Saya mau tahan 400.000, Tuhan bilang. Tidak, semua kasih. Ya, sudah. Saya hanya ingat, kasih saja. Yang saya ingat itu waktu itu saudara Alek ngomong. Dia ketemu dengan seseorang. Orang itu minta, ya sudah. Dia lihat macamnya diambil. Wes ada berapa, Tuhan bilang kasih semua. Saya juga butuh, bagaimana Tuhan ambil. Kasihkan semua. Itu kalau orang tidak punya iman, seperti itu susah. Susah, ya begitu-begitu saja. Begitu-begitu saja. Tapi kalau kita punya iman, saya ingat seperti itu. Iya, tak kasih. Tapi kita lihat ini saya berbicara bukan pancing. Tidak pancing. Tapi di situ waktu saya kasih, semua selesai. Rabu butuh dana untuk panti, Kamis butuh, Jumat butuh, Sabtu butuh, belum listriknya lagi segalanya, semua butuh. Saya hitung-hitung 10 lebih juta. Tapi Tuhan penuhin sudah. Tuhan penuhin. Dengan tidak susah payah. Pada waktu tidur Tuhan kasih, pada waktu tidur Tuhan kasih. Karena apa? Memberikan air, secangkir air yang sejuk aja kasih. Tapi saya kasih apa? Jagung rebus saya kasih. Tadi kan saya bilang kan ada jagung rebus. Bapak ini makan brang sambil nangis. Pak jangan nangis Pak, tidak boleh. Saya sudah itu selesai lagi. Saya dapatkan apa? Tahu goreng besar, di dalam ada isi. Saya bilang separuh edang separuh. Karena saya dapat satu aja. Separuh edang, dia satu, dia setengah, saya setengah. Dia ada apa, dia semua segala. Saya bilang lapar ini pasti. Ya, tapi kita melihat Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu hidup. Mari Bapak Ibu ya, dahulukan Tuhan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ivon sudah mulai korek. Jangan melihat sesama Ambon, lihat sesama jemaat. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Ayatnya yang terakhir. Ayatnya 34. Tuhan katakan di dalam ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kadang kita sudah terima berkat ya, dapat berkat, khawatir lagi. Untuk apa? Besok. Iki besok ya apa iki? Itulah manusia. Sudah diberkati ini sekarang, pikir lagi besok iki. Ya apa besok ini? Kan Tuhan hari ini cukup untuk hari ini. Pas-pasan kan, besok lah apa iki lagi? Bingung lagi Bu ya? Bingung lagi kan? Besok iki ya apa? Tuhan sudah ngomong, hari ini cukup untuk hari ini. Besok ya besok. Tiap hari punya kesusahan. Maka itu ada kesusahan kita datang kepada Tuhan. Bukan cari manusia sambil kita berusaha. Memohon kepada Tuhan seperti hambanya tadi. Capek Pak ya, jalannya cukup jauh Pak ya. Kupang sana itu gereja Salom mungkin Bapak cari atau gereja apa. Sampai sana pendetanya ada ketemu, udah ada katanya. Mulai lagi datang ke sini, dah ada, datang sini, dah ada. Ya, ini seperti kayak gini, ini dunia. Tambah hari, tambah dah karuan. Tapi Tuhan bilang, sudahlah. Kalau ini hari kita sudah tolong, ya pasti lagi besok. Besok kan ada susah lagi, minta lagi sama Tuhan. Ya, mengkurap lagi sama Tuhan. Carilah dia lagi. Jangan kita berpikir siapa yang saya mau minta ya. Siapa yang saya mau minta. Selama-lamanya kita akan jadi peminta. Tapi kita berusaha. Ya sudah, hari ini kita lalui, amin, puji Tuhan. Besok kita lalui, amin, puji Tuhan. Lain lusa lagi lalui. Tapi kan masalah demi masalah demi masalah. Tapi kan juga hidup. Burung di udara saja Tuhan kasih makan. Tadi dikatakan sini. 400.000 habis. Mau pulang ke sana. Dari mana uang? Kita juga tidak ada. Saya tadi sudah keluarkan dana semua. Habis selesai. Masih ada utang 1. Ya. Tapi kita melihat. Sudahlah kita serahkan saja sama Tuhan.
Bahkan tadi saya diizinkan Tuhan, persembahan yang ada semua ini kita akan serahkan kepada hambanya. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, kenapa kita ini yang susah Bapak tidak pernah kasih? Semua saya sudah tolong. Tidak ada satupun yang saya tidak tolong di sini. Ya, semua saya sudah tolong. Bahkan sampai anaknya sekolah juga saya tolong. Ya, ada orang berkata, orang hamba Tuhan, orang ini baru datang langsung persembahan dikasih. Ini si orang hamba Tuhan. Saya bilang, si orang hamba kau berikan kepada dia. Kekurangan ini kita kasih. Berikan dalam kekurangan. Saya tadi ada bertanya kepada Tuhan. Saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, saya minta tanda. Kalau kau kirim dana, itu panti luhur itu saya kerjakan. Sebab itu anggarannya besar, 2 juta lebih. Kalau kau kirim dana, itu panti bakti luhur itu saya kerjakan. Tapi kalau tidak Tuhan, saya tidak kerja, saya tidak mau Tuhan. Ya, enak Cinyo ngomong, Pak, itu panti bakti luhur itu begini Pak. Saya doakan Pak, jadi Pak. Ya benar, tapi donenya yang cukup besar. Betul Bu ya? Tapi di sini saya bilang, Tuhan saya minta tanda. Kalau memang benar tadi pagi, saya minta tanda kau kirimkan dana ini. Tapi saya sudah bayar habis. Bagaimana lagi? Minta tanda lagi. Ya minta tanda lagi. Nanti sebentar Bu Retno datang bisik sama saya. Pak, ini saya sumbang 10 juta. Wah, itu tanda yang bagus. Tapi tunggu berunding dengan Bu Cipluk dulu. Ya, saya rasa sekian. Oke, baik. Coba minta anak sekolah minggu supaya duduk semua, datang ke ini, kita akan sama-sama melayani, kita sebentar akan makan dan minum.